Yang kelima, perjuangan yang kelima adalah terbinanya kualitas insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat ya. Perjuangan selanjutnya, kualitas insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur. Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini biasanya disebut dengan perjuangan eksternal ya, perjuangan keluar. Kalau yang pertama tadi perjuangan internal. Perjuangan internal itu kaderisasi. Di internal itu kita menciptakan kader kita itu menjadi insan akademis, yes, pencipta, pengabdi, kemudian bernapaskan Islam. Lalu eksternal, keluar ya, kita keluar kita itu. Yang kalau insan akademis, pencipta, pengabdi tadi itu kan bernapaskan Islam itu kan membentuk kadernya itu. Kader kita tuh kita berjuang supaya kader kita itu menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi. Jadi fokusnya itu ke internal ya. Nah, kemudian ini fokusnya eksternal, bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi HMI itu selain secara internal ya mendidik kader-kadernya, secara eksternal juga ikut bertanggung jawab kadernya ya, organisasinya, kadernya ya, selain membina dirinya ya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan organisasinya, tetapi keluar dia juga punya tanggung jawab, itu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang disebut dengan amal soleh ya. Amal soleh. Supaya bisa beramal soleh seperti ini, bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur itu ya syaratnya itu harus ya berilmu ya. Anda harus berilmu supaya bisa ikut berkontribusi menciptakan masyarakat adil dan makmur. Apa ini maksud dengan berilmu di dalam nilai dasar perjuangan HMI? Dan ilmu itu ya dalam NDP itu ya, ilmu itu ada yang ilmu ketuhanan, ilmu tentang manusia, ada ilmu tentang alam ya. Ilmu ketuhanan itu nanti ada disebut kita ilmu agama. Ilmu tentang manusia itu ada ilmu sosial, ada humaniora, ini ada ilmu pengetahuan alamnya. IPS, IPA, ilmu agama. Kenapa ilmu ini penting? Ya, Anda tidak bisa ikut andil di dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur kalau Anda tidak punya ilmu. Ya. Anda ingin berkontribusi misalnya di dalam pemerintahan, Anda harus punya ilmu. Sekarang minimal S1, S2. Ya, kalau ingin menjadi dosen sekarang harus S3, kalau menjadi guru sekarang harus minimal S1 ya gitu. Ya.
Menjadi guru itu kan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Bertanggung jawab, ya. Menciptakan masyarakat yang makmur, ya. Untuk bisa makmur itu orang harus cerdas, nah gitu. Itu kita tidak bisa ikut berkontribusi kalau kita tidak berilmu. Nah, di dalam NDP ilmu itu ya tidak hanya sebatas ilmu agama, ya. Jadi tahu sholat lalu kita mengamalkannya, bukan hanya itu maksudnya, ya. Ya. Untuk bisa berkontribusi di bidang menciptakan keadilan dan kemakmuran di bidang pertanian, ya kita harus punya ilmu pertanian. Untuk berkontribusi di dalam keadilan di bidang hukum, ya kita harus punya ilmu pengetahuan tentang hukum. Untuk berkontribusi keadilan dan kemakmuran di bidang pembangunan, ya kita harus punya ilmu pembangunan dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud oleh NDP itu dengan berilmu, ya. Jadi semua kader HMI itu harus berilmu, ya, minimal di bidangnya masing-masing, ya, di jurusan dan fakultasnya masing-masing, gitu. Kegunaannya apa ilmu itu nanti? Ya bukan untuk kepentingan pribadinya, ya. Kuliah, selesai kuliah lalu kerja, iya, menikah, punya anak, bukan selesai di situ, tapi ada perjuangan yang harus diemban oleh kader HMI, ya. Ya, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya, ya, tapi juga ikut bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur, ya, gitu. Ada tanggung jawab sosialnya di situ, ada tanggung jawab kita terhadap kemanusiaan di situ. Di situ amal soleh dalam bahasa Islamnya itu amal soleh. Jadi perbuatan yang bukan untuk kepentingan pribadi, ya, tapi yang untuk kepentingan orang banyak. Bentuknya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Cara mencapainya bagaimana? Ya, supaya kita bisa berkontribusi itu, ya kita harus berilmu, ya, mempunyai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu himpunan mahasiswa Islam itu dibuka di berbagai universitas, di berbagai jurusan, di berbagai fakultas. Jadi tidak hanya HMI itu ada di UIN atau IAIN atau sekolah tinggi agama, tidak. Jadi HMI itu hidup, ya, di universitas mana saja, fakultas apa saja, karena ya dalam HMI itu yang dimaksud dengan ilmu itu ya semua bidang, ya. Kader HMI itu ya ada yang mendalami ilmu tentang agama, ada yang mendalami ilmu sosial, ada yang mendalami ilmu humaniora, ada yang mendalami ilmu pengetahuan alam. Nah, itulah ya kader-kader HMI. Gunanya apa? Ya gitu. Setelah dia dapat gelar, dia sarjana, dapat ijazah, ya bukan hanya ya akhir daripada perjalanannya itu adalah dapat gelar, bekerja, berkeluarga, lalu tidak berbuat apa-apa untuk ya tidak ikut bertanggung jawab atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu bukan kader HMI yang diinginkan, ya, bukan itu yang diperjuangkan oleh HMI. Kadernya itu harus menjadi insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur, gitu. Karena itu ya nilai dasar yang harus kita pegang itu adalah berilmu, ya, kemudian beramal soleh, ya, beramal soleh. Dengan demikian ya
Nilai dasar perjuangan HMI itu kalau disingkat itu cuma 3 saja ya. Nilai dasarnya itu yang kita panjang-panjang ngomong dari awal tadi itu. Itu ya diringkas itu menjadi 3 saja. Nilai dasar perjuangan kita itu. Nilai yang pertama ya iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal ya. Iman, ilmu, amal. Tapi iman yang dimaksud tadi itu ya iman yang karena Tuhan itu banyak ya, Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang ya. Tapi fokus kita itu adalah kepada beriman bahwa Tuhan itu adalah maha mengetahui, kemudian Tuhan itu maha benar, ya, Tuhan itu maha pencipta, bahwa Tuhan itu adalah as-somad ya, tempatnya kita bergantung dan tempatnya kita menuju. Ya, ini Tuhan maha tahu, kemudian maha benar, ini untuk menjadi insan akademis ya. Kemudian Tuhan mencipta, maha pencipta itu untuk menjadi pencipta ya. Allahus Somad itu ya, Allah lah tempat kita menuju, tempat kita bergantung, itu ikhlas tadi itu ya. Itu untuk kita menjadi insan yang pengabdi. Pengabdi, ini pencipta, ini akademis ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus yang tadi bernapaskan Islam itu ya. Kalau di dalam Islam itu ada ruh, ada jasad. Nah, di dalam kita berbangsa, bernegara atau berindonesia itu kita jangan terlalu ya fokus kepada jasad atau bentuk ataupun zohir ya dari Islam itu. Kita membawa ruh atau napas Islam itu di dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya 6 yang amal soleh ya. Amal soleh tadi bertanggung jawab terciptanya masyarakat yang adil dan makmur ya. Ini amal soleh, nilai dasarnya itu adalah ya beramal soleh ya. Kemudian untuk bisa beramal soleh tadi kita harus berilmu ya. Jadi berilmu, beramal soleh. Beriman juga tidak cukup, tetap harus juga dilandasi oleh ilmu ya gitu. Ilmu tanpa iman juga tidak memadai. Beramal soleh juga tanpa iman juga ya menjadi amal solehnya itu jadi pamrih, tidak ikhlas ya gitu. Jadi tiga-tiganya nih saling terkait ya, 3 nilai ini ya. Anda beriman tanpa ilmu ya buta namanya itu. Berilmu tanpa iman ya juga ya, tidak bisa jalan dengan baik. Beramal soleh juga harus berlandaskan ilmu, harus berlandaskan kepada iman ya.
Anda beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak ada perbuatan yang Anda lakukan sesama manusia atau amal soleh, ya tidak ada juga nilainya ya. Itu namanya kesalehan individual. Jadi tidak ada kesalehan sosialnya. Jadi hablum minallahnya dijalankan, hablum minan nasnya juga harus baik ya. Dua-duanya harus baik. Itu kalau NDP HMI itu diringkas ya. Ringkasannya kira-kira seperti itu ya. Iman, ilmu, amal ya.